ada yang menarik dalam Undang-Undang TPKS ini bahwa dalam pasal 20 sampai 23 Undang-Undang ini semua aparat penegak hukum itu harus lebih substansial lagi dalam knowledge-nya, Bang. Jadi dia harus paham dan punya pengalaman menangani itu. Dan disebutkan di situ ada indikator-indikator dia pernah menangani hal yang serupa atau dia menjabat dalam unit yang bertanggung jawab akan hal itu. Itu sih poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami sahabat JSLG semuanya dimanapun Anda berada dalam program Nalar Hukum. Jangan bilang melek hukum sebelum nalar hukum. Oke sahabat JSLG, kali ini kembali kita kedatangan tamu yang waktu sebelumnya sudah pernah datang juga. Betul. Topiknya pun yang kita bahas nggak jauh dari topik yang sebelumnya beliau sudah bahas, yaitu mengenai tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS, yang kita familiar dengan nama TPKS. Kalau dulu lebih ke arah substansi apa yang ada di dalam Undang-Undang TPKS, tapi kali ini kita coba lebih ngebedah terkait dengan materialnya, hukum materialnya atau beberapa case yang terkait dengan TPKS. Perkenalkan sahabat JSLG, ada Pak Muhammad Rizky Firdaus. Apa kabar? Muhammad Rizky Firdaus. Ya, seperti di episode sebelumnya ya, kita sudah tahu beliau merupakan salah satu konsultan dari Pemda Kota Tangerang Selatan. Beliau juga managing partner di GR2 Law Firm, pengacara beliau juga. Dan untuk pembahasan terkait undang-undang atau hukum material undang-undang TPKS ini, jadi kita udah nggak usah meragukan lah kapasitas beliau, karena beliau juga sudah terbiasa dengan hal-hal yang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Bro ya, kita manggilnya apa nih? Bro aja ya. Bro Rizky, terima kasih nih udah kembali hadir di dalam podcast Nalar Hukum. Nah, kita mungkin flashback sejenak ya, yang di pembahasan episode sebelumnya Bro Rizky kan menjelaskan tuh substansi apa yang ada di Undang-Undang TPKS. Nah, kali ini mungkin kita akan lebih ngebahas materialnya nih, hukum materialnya terkait dengan mekanisme peradilannya, kemudian tentang restitusi bagi korban TPKS. Nah, untuk yang pertama mungkin kita akan membahas secara umum dulu lah, secara general. Bagaimana hukum materialnya sih, atau yang mungkin kalau sahabat JSLG lebih familiar, mekanisme lah ya. Ini undang-undang mekanismenya, pengaturannya seperti apa. Ketika ada korban, harus seperti apa, terus harus kemana, dan cara penanganannya gimana? Bisa dijelaskan Bro Rizky? Siap, thank you Bro Fikri. Sebenarnya thank you banget buat teman-teman di JSLG. Ya, JSLG Official School of Law and Government. Ini jadi salah satu channel menurut saya tuh channel terbaik ya, karena mengupasnya tuh sampai akar. Kalau bahasa anak sekarang daging. Nah, terkait dengan undang-undang TPKS materialnya dan mekanisme di peradilannya itu ini tuh semacam negara pengen ngomong bahwa harus ada spesialisasi. Pertama dari korban itu sendiri. Contoh misalkan ketika korbannya perempuan, itu ada mekanisme tersendiri. Ada yang namanya perempuan berhadapan dengan hukum, dan itu juga sudah diatur oleh surat edaran Mahkamah Agung sebelumnya dan lain-lain. Terkait dengan anak juga sama, ada penekanan-penekanan kayak misalkan di peradilan tidak boleh memakai toga gitu ya. Cuma ada yang menarik dalam Undang-Undang TPKS ini bahwa dalam pasal 20 sampai 23 Undang-Undang ini semua aparat penegak hukum itu harus lebih substansial lagi dalam knowledge-nya, Bang. Jadi dia harus paham dan punya pengalaman menangani itu. Dan disebutkan di situ ada indikator-indikator dia pernah menangani hal yang serupa atau dia menjabat dalam unit yang bertanggung jawab akan hal itu. Itu sih poinnya. Berarti gini, kalau yang Bro Rizky katakan, ini penanganannya harus khusus nih. Pejabat berwenang yang dikasih kewenangan, delegasi kewenangan harus mempunyai keahlian atau pengalaman. Betul. Pertanyaannya, bagaimana pejabat yang
dalam hal ini penegak hukum yang tidak punya pengalaman Oke. di daerah-daerah nih khususnya misalkan. Ya. Itu Nggak usah di daerah lah, Bang. Iya, di daerah lah, yang terdekat lah ya. Misalkan gitu. Gimana kalau dia nggak punya pengalaman, nggak punya kompetensi? Oke, kalau dalam pasal 30 something lah sekian ya, itu dijelaskan apabila memang tidak ada orang yang memiliki legal standing ya dalam hal ini aparat penegak hukum, itu harus ditunjuk sama atasannya, misalnya penyidik oleh atasan penyidik atau oleh kanitnya. Oh iya. Jadi ada brief dulu. Iya. Karena ini selaras dengan misalkan peraturan Kapolri 6 2019, ada gelar perkara tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga untuk menentukan sebuah mens rea tindak pidana. Oke. Kemudian gini bro, kita balik, ini kan sudut pandang dari penegak hukum. Yep. Kita berbalik ke sudut pandang korban. Yep. Bro sebagai lawyer yang sering mendampingi korban, ketika penanganan kasus, anggaplah kasus ini bro melihat kok ke kasus ini nggak sesuai nih pejabatnya yang menangani, walaupun sudah ada atensi dari atas. Bisa nggak komplain bro? Bisa. Selaku lawyer nih. Bisa. Sebagai pendamping korban. Bisa komplain. Ini nggak sesuai nih kapasitasnya. Bisa. Gitu. Oh bisa ya? Bisa. Dimungkinkan hal itu Sangat ya? dimungkinkan. Oke. Jadi ada salah satu contoh, ini sebelum Undang-Undang TPKS ini terbit ya. Iya. Kita pernah cuma domisili hukumnya waktu itu di Kota Tangerang. Kita berhadapan dengan memang unitnya ini berbeda. Akhirnya dalam gelar perkara tahap pertama kita minta dialihkan ke unit yang bersangkutan. Oke. Kayak gitu. Itu diperbolehkan karena memang yang kita tahu sistem SPKT misal di aparat penegak kepolisian kan itu dia piket-piketan tuh. Oh iya. Iya kan? Kadang bisa juga dapatnya di unit ini, tapi kita bisa komplain kok, atau kita bisa minta saran. Melalui misalkan surat keterbukaan informasi publik atau melalui permintaan SP2HP. SP2HP. Oke, sahabat JSL gini cukup menarik pembahasannya, dilihat dari kita melihat dari sisi korban, penegak hukum dan para penegak hukum. Jadi poin plusnya atau kredit poinnya ialah dalam hal penanganan tindak pidana kekerasan seksual ini juga butuh knowledge ya, baik dari penegak hukum, khususnya pengacara maupun aparat kepolisian nih. Jadi untuk para penegak hukum juga kalau misalkan atau ada para korban yang merasa terkena tindak pidana kekerasan seksual juga harus didampingi oleh orang-orang yang paham masalah ini. Dan beliau salah satu yang paham, ya kan? Jadi mungkin bisa jadi referensi sahabat JSL sekalian. Oke bro, balik lagi. Nah, kemudian ini kan di Undang-Undang TPKS mungkin diatur juga nih, ada kemarin beberapa isu bahwasanya kepastian restitusi bagi para korban. Sebelum kita ngebahas itu, mungkin kita mau tanya nih, memang sebelumnya restitusi ini nggak terjadi atau minim lah dari persentase 100 baru 10% atau 15%? Gimana? Oke, sebenarnya gini, ini pertanyaannya juga daging nih ya. Karena mungkin baru di JSL gini dibahas. Jadi, kalau bicara restitusi, dari sebelum adanya Undang-Undang TPKS ini pun sudah diterapkan. Cuma kepastiannya itu kayak masih goror lah ya, masih simpang siur. Di dalam Undang-Undang TPKS ini jelas nih, Bang, dibahas dalam pasal 31 startnya dia tentang restitusi. Bahkan kan ada 2 person dalam yang bisa diduga sebagai pelaku, baik perorangan maupun dia perseroan atau perusahaan. Yang uniknya, dan ini menurut saya memberikan kepastian bagi masyarakat untuk mencari keadilan, pengadilan itu bisa melakukan sita aset. Sita aset? Yes. Apabila memang dalam tanda kutip gitu ya, dikhawatirkan si terduga pelaku ini ingin melarikan diri atau beritikat tidak baik. Lalu berikutnya, apabila misalkan sudah ditegur atau kita biasa bilang putusan itu ada unmanning gitu ya. Habis itu dieksekusi real, majelis hakim yang memeriksa atau ketua pengadilan bisa menyuruh jaksa untuk melakukan lelang. Melalui KPKNL. Terus berikutnya yang menarik buat terduga pelaku adalah badan ya atau perusahaan. Perusahaan ini apabila memang tidak ada itikat baik, dia bisa ditutup selama 1 tahun. Kegiatan usahanya. Kayak gitu. Berarti ini nanti bercabang ya, dalam arti dengan adanya aturan ini para pelaku khususnya tindak pidana kekerasan ini seksual itu baik perorangan, lembaga itu semua bisa ditindak. Bisa kena. Bisa kena. Jadi ini berkembang luas kayak.
contoh bagi perusahaan ini harus sudah mulai melek ya. Iya. Hati-hati jika standar operasional prosedur di internalnya tidak mengcover soal ini. Oke, berarti bahaya juga. Berarti ini ya semacam informasi menarik nih bagi seluruh perusahaan bahwasanya di peraturan perusahaan dengan adanya undang-undang TPKS wajib diatur untuk proteksi terhadap para calon korban tindak pidana kekerasan seksual. Apalagi saat ini mulai marak ya. Marak banget. Mulai marak ya. Bahkan bukan hanya di lingkup institusi pekerjaan, tempat umum. Tempat umum pun banyak. Nah, ini menarik nih ya. Tempat umum nih. Terkait tempat umum, kemarin lagi rame nih kasus di Bintaro Exchange. Masalah ini apalagi domisilinya Tangsel. Ini wilayahnya beliau kan. Jadi kemarin ada diduga pelaku bahwasanya telah melakukan pelecehan seksual terhadap korbannya anak kecil. Dan bukan hanya satu, ada beberapa. Nah, apakah ini bisa dikenakan langsung karena undang-undangnya baru? Apakah mengenai mekanisme penegakan hukumnya ini bisa langsung menggunakan undang-undang TPKS? Sebenarnya kalau secara yuridis itu bisa diterapkan. Cuma kita berharap memang ada peraturan pelaksana teknis ya. Dari sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan kan jelas tuh. Undang-Undang 12 2011 menjelaskan bahwa setiap undang-undang yang diterbitkan dia harus bikin peraturan pelaksana. Walaupun ketika memang itu sudah diundangkan, undang-undang itu berlaku. Nah, terkait dengan kasus yang kemarin nih Bang, ini menarik banget karena memang tempat umum, tempatnya hype lagi ya. Iya. Terus viral di mana-mana. Itu langsung ditindak tegas dan kita juga langsung bawa permasalahan itu ke aparat terkait ya, dan kami dari penegak hukum yang memang disediakan pemerintah untuk masyarakat juga langsung memproses. Namun memang per hari ini masih keluar hasilnya bahwa orang tersebut diduga dalam gangguan jiwa. Kayak gitu. Jadi ya so far ketika memang terduga pelakunya ada gangguan jiwa ya dalam KUHP kan tidak jelas ya. Tidak bisa dipidana soal itu. Iya. Tapi kalau seperti itu, apabila pelakunya ini ODGJ, kemudian korban meminta ganti kerugian, apakah keluarga si terduga pelaku ini bisa pelaku ini bisa diberikan sanksi denda mungkin? Sebenarnya gini Bang, kalau mungkin dalam hukum perdata kita mengenal asesorir ya turunan. Iya, betul. Kalau pidana ya kita melihat bahwa kecakapan pihaknya itu dulu. Baru bisa turun. Tapi dalam undang-undang TPKS ini ibarat kata misalnya kasusnya tidak ODGJ gitu ya. Itu ahli warisnya pun bisa bertanggung jawab tentang kerugian yang harus ditanggung. Itu poinnya. Bahkan ahli waris korban pun boleh menjadi insidentil dalam hukum, mewakili korban misalkan menagih restitusi dan lain-lain. Nah ini menarik nih buat kemarin yang sudah menjadi korban terkait pelecehan seksual tersebut. Mungkin apa yang disampaikan oleh Bro Rizky ini bisa menjadi pegangan ya, khususnya untuk meminta restitusi untuk terhadap hasil yang sudah dilakukan oleh pelaku. Nah, kemudian ada lagi yang kemarin itu belum lama terkait pernikahan sesama jenis ya. Itu di suatu daerah, saya juga agak lupa nama daerahnya apa. Nah, inisialnya dokter pelakunya. Saya nggak berani sih kalau ininya. Apakah memang itu di Undang-Undang TPKS diatur juga masalah pernikahan sesama jenis? Kok bisa? Pasti kan ada larangannya dong. Maksudnya Undang-Undang TPKS kalau nggak salah mengacunya juga adanya undang-undang ini salah satunya untuk memproteksi, meminimalisir akan hal tersebut. Kekerasan seksual. Nah itu apakah dengan kemarin ada yang dengan kasus yang ngelos gitu, kok bisa pernikahan sesama jenis itu apakah bisa ditindak? Kita bukan berbicara pelaku juga ya, tapi oknum-oknum yang bisa meloloskan kenapa hal itu bisa terjadi. Apakah itu di cover di Undang-Undang TPKS? Sebenarnya kalau bicara di cover pasti ya. Itu diatur. Cuma kalau kita balik ke dalam permasalahan itu Bang, itu benar-benar kita harus bahas dari hulu sampai hilir tuh. Karena dia bisa dapat status sebagai misalkan pria gitu ya. Itu harus dicek. Dicek. Terus kalau kita di DKI kan jelas ada pranikah tuh. Dari pemerintah, pendidikannya kita sosialisasi sosialisasi sampai ke
kita berhadapan dengan psikolog. Betul. Sampai keluar sertifikat. Iya. Jadi rangkaian ini yang harus dibedah sama aparat penegak hukum. Kalau soal kekerasan dia selama kurang lebih 1 bulan menikah gitu ya, setiap malam lampu harus mati, muka harus ditutup, itu udah dalam serangkaian kekerasan seksual itu. Oh, udah masuk lah ya unsurnya lah ya. Udah masuk unsurnya. Tapi jangan cuma di situ. Tapi harus diadili juga nih orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk meloloskan dia mendapatkan status pria. Iya, betul. Kan itu udah pemalsuan. Gitu. Prosesnya harus ditelaah lebih dalam. Oh, siap. Berarti memang dalam arti nggak serta-merta ya, kita juga jangan beranggapan bahwa saya 100% itu kesalahan di pelaku, tapi juga harus dilihat dulu apakah ada oknum-oknum di balik ini atau ada keteledoran di dalam hal kok bisa pernikahan sesama jenis itu diselenggarakan, padahal juga aturannya sudah jelas untuk kalau pernikahan sesama jenis itu tidak diperkenankan di tapi memang hukum. Bang, itu jatuhnya bukan sesama jenis karena si korban kan taunya status dia adalah laki-laki kan. Berarti pemalsuan dokumen ya bisa masuk ya, berlapis dong, bisa berlapis. Betul. Pasalnya, oke. Nah jadi sahabat JSLG tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Bro Rizky nih secara rigid bahwasanya ya terkait dengan kasus-kasus yang sedang beredar memang semuanya telah diatur ya di hukum atau aturan yang berlaku di negara kita. Cuman memang dalam hal pelaksanaan juga harus ditinjau lebih jauh. Jangan serta-merta kita langsung menjudge ini kesalahan ada di pelaku atau apa, tapi juga dilihat dulu kan rangkaian peristiwanya seperti apa. Dan yang ini juga Bro Rizky, barangkali ini kan sekarang karena semakin marak ya tindak pidana kekerasan seksual. Mungkin Bro Rizky bisa menjelaskan lah kepada sahabat DSLG. Ketika misalkan orang nih, kadang kan masyarakat awam masih agak kurang tahu ya, dalam arti gini, ketika ada korban dia korban ini mengalami tindak pidana kekerasan seksual. Apa sih prosedurnya? Misalkan harus ke polisi dulu kah? Harus ke P2 TP2A dulu kah? Mungkin bisa sedikit dijelaskan di sini biar ini kan karena yang menonton seluruh Indonesia ya. Jadi mungkin bagi masyarakat di luar Jakarta atau di luar Jabodetabek juga semakin paham gitu. Ketika mengalami kekerasan seksual itu apa yang harus dilakukan step by stepnya? Mungkin bisa dijelaskan Bro. Oke, ini bagus banget ya. Kayaknya cuma ada di JSLG. Buat teman-teman pencari keadilan ya. Kalau kita bicara dari aparat penegak hukum, itu bisa langsung dilaporin ke kepolisian. Tapi eranya semakin progresif, pemerintah daerah pun sudah membuat lembaga-lembaga pendamping masyarakat. Salah satunya, dan yang memang diharuskan adalah P2 TP2A. Itu ada di setiap kabupaten kota dan provinsi. Jadi dicari nama lembaganya memang agak sedikit susah nih penyebutannya, P2 TP2A ya. Itu ada di kabupaten kota. Di sana dibuka ruang untuk konsultasi hukum dan pendampingan psikologi. Disampaikan ketika memang menjadi korban, disampaikan dengan waktu yang cepat. Karena balik lagi ke konsep pidana kan, di mana itu dilakukan dan waktunya kapan. Karena berkaitan dengan kekerasan seksual ini ada yang memang bekasnya ke fisik atau luka fisik, ada yang lukanya ke luka psikis. Nah, ini harus benar-benar clear. Kalau misalkan contoh pencabulan itu bukan antara organ intim bertemu dengan organ intim kan, tidak harus demikian. Organ sensitif kan. Nah, pembuktiannya adalah dengan pemeriksaan psikologi. Kalau semakin lama dia laporkan atau diadukan, akan semakin lupa itu. Beda kalau misalkan kekerasannya jenisnya adalah atau dampaknya fisik ya. Ada luka dan lain-lain. Nah, kalau lukanya pun bukan di organ intim, baiknya segera lapor agar dilakukan visum et repertum. Nah, ini buat teman-teman pencari keadilan, yang namanya visum itu baiknya mekanismenya laporkan dulu kasusnya ke kepolisian, terbit dia laporan polisi atau diawali dengan TBL ya. Habis itu ketika visum minta pengantar, Bang. Surat perintah dilakukannya visum di RS mana gitu.
Maka ketika sudah keluar itu dan ditunjuk rumah sakit mana, dokternya siapa, hasil visum itu menjadi alat bukti. Untuk dibawa dalam proses peradilan pidana. Kayak gitu poinnya. Menarik sekali sahabat JSLG sekalian. Tadi sudah dijelaskan ya lebih jauh dan lebih rigid mengenai mekanisme bagaimana ketika kita ataupun orang-orang di sekitar kita mengalami tindak pidana kekerasan seksual. Mungkin bisa ada nggak Bro Rizky yang mau disampaikan ke seluruh sahabat JSLG terkait dengan para korban yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual untuk mungkin lebih berani speak up ya? Yes. Karena kan maksudnya dari beberapa media yang yang kita baca juga sebenarnya banyak banget, cuman yang speak up baru masih sedikit. Yes. Maksudnya nggak tahu ya apa itu dari karena korban merasa traumatis atau ada ancaman dari pelakunya. Tapi mungkin Bro Rizky selaku praktisi di dunia ini, ada nggak yang mau pesan yang disampaikan kepada sahabat JSLG sekalian? Ini buat sahabat-sahabat JSLG ya, bahwa benar tadi Bang yang Bang bilang, yang paling pertama adalah speak up menyuarakan. Benar. Ketika memang itu terjadi, tapi harus tahu speak up-nya kemana. Karena jangan sampai kita menjadi korban, akibat salah speak up menjadi korban lagi. Atau yang belakangan ini juga marak, jangan juga mendapatkan misalkan atau menunjuk penegak hukum yang dikit-dikit konferensi pers gitu ya. Saya nggak sebut mereknya nih. Itu membahayakan karena kan kekerasan itu tadi ada kekerasan psikis. Ketika kasusnya malah di blow up, itu akan malah menambah psikis bagi si korban itu sendiri. Jadi dia mengalami kasus menjadi kasus baru lagi itu ketika dipublikasi. Jadi baiknya datang ke lembaga yang tepat dengan kode etik yang sudah diatur, KP2 TP2 ataupun Polres yang sudah ada unitnya ya, PPA dalam hal ini, mereka akan keep kayak gitu. Lalu yang kedua adalah ketahui bahwa apa hak-hak korban, ini yang paling penting Bang. Karena contoh, ini kan domainnya ruang pidana nih. Harus tahu bahwa kita selaku korban itu punya hak dikasih tahu prosesnya sampai mana. Itu poin pertama. Poin kedua adalah di Indonesia nih, di negara abang, negara saya juga nih Bang, mewujudkan keadilan itu butuh waktu. Jadi tidak boleh logika korban itu hanya ingin lapor sekali, habis itu nunggu putusan. Beda. Bahkan dalam dunia advokat juga kita mendampingi, kita dalam hal pidana tuh mendampingi kan, bukan mewakili. Jadi harus mau berjuang mengikuti jenjang di kepolisian, di kejaksaan sampai diputus di pengadilan. Tentang hak-hak tadi harus jeli juga. Ada hak mendapatkan pemberitahuan. Terus gelar perkara di internal kepolisian itu ada 3 tahap. Ada yang namanya P21 tahap 1 dan tahap 2 ya, sampai diserahkan ke kejaksaan. Kejaksaan sampai melimpahkan ke pengadilan dan sampai pengadilan memutus. Dan juga harus jeli bahwa setiap kasus-kasus kekerasan ini baiknya aparat penegak hukum itu silent. Kalau memang harus dan sudah tanggung terpublikasi ya, kita harus benar-benar menjaga pertama identitas dengan nama-nama inisial. Kedua juga baiknya ya hanya contoh kotanya di mana deh. Nggak usah juga menyebutkan misalkan misalkan di Tangerang Selatan, adanya di Pamulang. Malah lebih spesifik lagi gitu ya. Daerahnya itu juga jangan gitu loh. Jadi kita harus benar-benar menghargai. Nah, buat korban tadi datangi lembaga-lembaga yang tepat, habis itu ya sambil konsultasi. Kan haknya korban berkonsultasi itu dia mendapatkan edukasi. Betul. Harus mau tuh mencatat dan kritisi siapa lembaga yang disediakan sama pemerintah ataupun dia punya advokat pun untuk mendapatkan hak-haknya. Agar ketika misalnya dia pulang, dia bisa membantu menyusun poin-poin demi keadilan ini terwujudkan dengan cepat. Itu sih. Oke, sahabat JSLG sekalian, menarik sekali ya pembahasan kita mengenai hukum material dari Undang-Undang TPKS ini, kemudian juga beserta implementasinya. Khususnya masalah implementasi dari Undang-Undang TPKS ini. Dan untuk sahabat JSLG sekalian, tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Bro Rizky. Dan kalau ada sahabat JSLG sekalian yang ingin komen
silahkan komen di kolom komentar kami, dan apabila ingin tanya-tanya lebih lanjut ya langsung kontak ke beliau. Karena beliau ahlinya dalam hal tindak pidana kekerasan seksual ini. Jadi sahabat JSLG juga mungkin bisa ngecek lah ke IG atau website kantor hukumnya beliau juga bisa dicek juga. Kalau memang kurang puas atau kurang detail nih, saya mau nanya-nanya nih yang lebih detail, kan bisa langsung kontak ke beliau. Oke, sahabat JSLG sekalian, mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita kali ini, karena kalau lebih lanjut nanti sifatnya berbayar nih. Karena kan beliau lawyer gitu. Keluar bilnya. Praktisi, keluar bilnya. Kita nggak mau sampai berbayar gitu. Yang tadi saya bilang, kalau mau lebih lanjut silakan kontak beliau. Sahabat JSLG sekalian, sekali lagi saya ingatkan, bagi yang ingin komen, silakan komentar di kolom komentar kita. Dan jangan lupa like dan subscribe dan share ke kolega-kolega sahabat JSLG sekalian. Sekali lagi saya ingatkan, jangan bilang melek hukum sebelum mengikuti nalar hukum. Oke. Okay. Thank you so much. Siap, bro.